Oke, baik, Pak. Silakan. Ya, selamat malam Ibu Bapak sekalian yang kami hormati. Terima kasih sekali lagi sudah berkenan bergabung di acara Anggotio Gosipin Tionghoa Yuk episode ke-37 ya. Kali ini kita masih melanjutkan perjalanan keliling Nusantara, khususnya ke komunitas-komunitas Tionghoa di luar Jawa. Tapi sebelum kita mulai acara ini, pertama-tama atas nama panitia, kami juga mengucapkan duka cita yang mendalam kepada segenap keluarga dari awak kapal selam KRI Nanggala 402 ya. Mereka adalah prajurit-prajurit terbaik yang gugur dalam menjalankan tugas, dan kita hanya bisa mengucapkan teruslah berlayar on eternal patrol ya. Kita sungguh kehilangan prajurit-prajurit yang berdedikasi. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan penghiburan dan kekuatan. Selanjutnya, kepada saudara-saudara Muslim yang masih menjalankan ibadah puasa, kami ucapkan semoga tetap dalam keadaan sehat, sehingga bisa lancar dalam berpuasa, sehingga bisa mencapai hari kemenangan ya. Sebelum kita mulai, izinkan saya share screen untuk memperkenalkan tema dan pembicara kita pada malam hari ini. Malam hari ini topik kita adalah orang Tionghoa di Sulawesi Utara. Kami sengaja tidak mengatakan Tionghoa di Manado, karena topiknya kami ingin lebih luas, yaitu tidak hanya Manado, tapi mencakup Sulawesi Utara. Kebetulan di tengah kita telah hadir para narasumber yang sangat mumpuni. Untuk itu kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih untuk para narasumber dan moderator, khususnya Pak Hendri Gunawan ya, yang telah mengusahakan untuk mendapatkan pembicara serta mengatur, mengkonsolidasi sehingga bisa tampil bersama-sama pada malam hari ini. Juga lebih khusus lagi kepada salah satu pembicara kita, Dr. Jin Manalip. Sebetulnya beliau ini tengah dalam keadaan duka ya, karena adik ipar beliau meninggal dunia. Padahal baru saja merayakan ulang tahun ke-72 ya, Bu Jin ya. Tapi sesuai komitmen, hari Sabtu yang lalu kami sudah mengadakan gladi resik. Dr. Jin ini tetap sesuai komitmen, jadi walaupun dalam keadaan duka cita dan beliau harus pergi keluar kota untuk melayat adik iparnya, namun karena beliau sudah komit untuk hadir dalam acara ini, maka pada malam hari ini Dr. Jin tetap berada di tengah-tengah kita. Untuk itu selain ucapan duka cita, kami juga menyampaikan salut kepada Bu Jin atas komitmennya sehingga bisa berbagi bersama-sama kami pada malam hari ini. Terima kasih. Demikian juga untuk Pak Denny dan Pak Ivan Kaunang ya, yang nanti akan saya perkenalkan semuanya. Pertama-tama kembali saya ulang bahwa di kalangan kebinekaan kita yang terjadi adalah dalam konteks Tionghoa adanya keberagaman di dalam keberagaman. Jadi Indonesia itu sangat beragam, di mana orang Tionghoa adalah salah satu dari kelompok etnis itu. Ternyata di dalam orang Tionghoa itu pun sangat beragam, ada macam-macam, baik dari dialek Hokkien, Hakka, Teochew, dan lain sebagainya, tapi juga ada pengaruh-pengaruh lokal ya, pengaruh-pengaruh setempat ya, termasuk di sini adalah orang-orang Tionghoa di Sulawesi Utara. Nah, sebelum kami mulai, ini adalah peta, ini peta Indonesia. Sulawesi Utara yang akan kita bicarakan adalah di lingkaran yang besar itu ya, ada Manado, Gorontalo, kemudian Sangita Laut, Kepulauan Nusa Utara, dan ini adalah Jakarta yang lingkaran kecil nih. Jadi bisa Anda bayangkan ini adalah lokasi yang akan dibicarakan pada malam hari ini. Nah, kemudian orang-orang Tionghoa di Sulawesi Utara ini memiliki apa ya, dalam catatan kami memiliki sesuatu yang khas ya. Kalau kita ingat, pahlawan nasional pertama dari etnis Tionghoa adalah John Lee yang berasal dari Minahasa. Dan dari penuturan almarhumah istri beliau, itu John Lee itu sebetulnya lebih mengidentifikasi dirinya sebagai orang Kawanua.
mungkin Tionghoa adalah identitas kedua atau ketiga atau keberapa. Tapi John Lee selalu bangga sebagai orang Kawanua, orang Minahasa. Di samping itu, John Lee adalah penganut Kristen Protestan yang sangat saleh. Begitu saleh sehingga dalam perjuangan unsur-unsur agama itu memainkan peranan penting. Ketika misalnya dia dikejar patroli Belanda, dia berdoa menurut ajaran agama Kristen dan lain sebagainya. Tapi di pihak lain, akhir-akhir ini menarik sekali apa yang kita lihat, bahwa pejabat publik dalam hal ini Ketua DPRD yang pertama kali disumpah menurut agama Konghucu, itu juga ada dari Sulawesi Utara, namanya Andre Ango. Pak Andre ini juga akhirnya dipilih menjadi wali kota Manado dan akan disumpah pada bulan depan. Nah, ini menarik sekali karena seolah-olah ternyata yang tertanam di image sebagian orang bahwa orang Tionghoa di Sulawesi Utara pun juga mengikuti agama mayoritas di sana, jadi beragama Kristen. Ternyata tidak sesimpel itu. Ternyata di sana juga ada kelenteng dan bahkan agama Konghucu cukup eksis, terbukti dengan adanya seorang pejabat publik yang beragama Konghucu ya. Ini sangat menarik nih. Jadi sangat beragam ya. Ini juga nampak di Sulawesi Utara, keberagaman dalam keberagaman tadi. Nah, ini saya perkenalkan pembicara pertama, Pak Hendri Gunawan. Pak Hendri ini adalah seorang sejarawan, peneliti di Balai Pelestarian Nilai Budaya Manado, yang merupakan bagian dari Kementerian Dikbud. Pak Hendri ini menamatkan S1-nya di bidang sejarah dari Universitas Samratulangi, dan S2-nya baru saja lulus ya Pak Hendri ya, itu dari Universitas Gadjah Mada. Pak Hendri ini adalah orang yang cukup banyak menulis, baik artikel-artikel maupun buku. Ini adalah beberapa hasil karya tulisnya, dan terus terang saya malu ini dengan Pak Hendri ya, karena saya belum menulis buku atas nama saya sendiri. Pak Hendri sudah menulis beberapa ya. Ini buku-buku Pak Hendri ini terkait dengan orang Tionghoa di Sulawesi Utara, misalnya di Manado, di Kabupaten Sitaro, Sangir Talaut ini ya. Kemudian ada juga komunitas Tionghoa di kota pelabuhan Amurang, kemudian di Teluk Tomini, dan ada buku juga yang diedit oleh Pak Hendri dan kawan-kawan. Jadi cukup banyak juga. Saya tahu Pak Hendri juga menulis di dalam jurnal. Jadi semoga Pak Hendri ini makin produktif, dan harapan saya juga karya-karyanya makin bisa diakses oleh masyarakat luas ya. Nah, pembicara dua, kami juga mengucapkan terima kasih pada Pak Denny Wulaan. Pak Denny lahir di Manado, beliau ada kuliah di Universitas Kelabat ya. Saya tanya Hendri itu di mana Universitas Kelabat ini, adanya di Air Madidi di Minahasa Utara. Pak Denny ini juga pengurus kelenteng Ban Hinkyong di Manado, serta Kepala Sekolah SMA Tridharma Manado. Selamat malam Pak Denny, terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber tentang komunitas Tionghoa Manado pada malam hari ini ya. Nah, kemudian pembicara tiga, ini Dr. Jane Manalip, beliau lahir di Marisa. Itu di mana ini Bu Jane? Marisa ini, di Gorontalo mungkin ya. Bu Jane ini seorang dokter, dan pada tahun 85 pernah menjadi dokter teladan tingkat nasional. Wah, luar biasa ini Bu Jane, mewakili Sulawesi Utara ya. Dan ternyata beliau juga aktif sebagai politisi, khususnya di DPRD, selama 2 periode di DPRD Gorontalo, kemudian juga di Kabupaten Bualen, ini juga 2 periode ya. Wah, ini hebat sekali nih, perempuan politisi juga ya. Nah, kemudian sebagai moderator pada malam hari ini adalah Pak Ivan Kaunang. Beliau adalah dosen dan ketua jurusan ya Pak Ivan ya, masih menjabat nih mungkin nih. Pak Ivan ini menamatkan S1 Sejarah di Samratulangi, kemudian S2 di UGM, dan S3-nya di Udayana. Dari berbagai achievement ya, kegiatan yang pernah dijabat oleh Pak Ivan, salah satunya beliau adalah tim peneliti dan pemberian gelar tokoh dan pahlawan daerah Sulawesi Selatan. Jadi siapapun yang diusulkan menjadi pahlawan, itu harus melalui evaluasi dari Pak Ivan juga ini ya Pak Ivan ya. Iya. Ada dan Pak Asfi, Ivan, Prof. Asfi situ. Oh iya, Pak Asfi juga dong, yang di pusatnya ya. Dan Pak Ivan seperti juga Hendri Gunawan ini sangat
produktif menulis di jurnal maupun buku-buku. Wah, saya iri nih dengan kawan-kawan dari Sulut nih, sudah banyak menulis ya. Pak Ivan menulis antara lain mengenai Permesta, riwayat perjuangan Lengkong Wurang, kemudian Ibu Walanda Maramis, ini pahlawan nasional, dan satu lagi adalah Maengket ya. Ini kalau tidak salah dari disertasinya Pak Ivan ya, betul ya Pak Ivan ya. Ya, jadi itu tadi para pembicara kita pada malam hari ini dan juga moderator. Sekali lagi atas nama panitia kami ucapkan terima kasih kepada Pak Hendri, Pak Denny, Bu Jen, dan juga Pak Ivan. Dan sekali lagi secara khusus ucapan terima kasih kepada Pak Hendri Gunawan yang sudah mengorganisir, menghubungi para narasumber dan moderator sehingga bisa kita dengarkan bersama-sama pada malam hari ini. Tanpa berpanjang lebar, saya serahkan acara malam ini kepada moderator kita, Pak Ivan Kaunang. Silakan, Pak Ivan. Ya. Baik, terima kasih, Pak Didi. Sebelumnya saya memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, ada 1-2 di antaranya adalah guru saya, baik secara tidak langsung dengan membaca buku-buku sejarah dari Bapak atau Ibu. Saya ditugaskan untuk menjadi moderator dan ada 3 tanggung jawab yang diberikan. Yang pertama, memandu presentasi, kemudian ada wawancara sedikit kepada narasumber, kemudian ada pemberian kesempatan untuk harian Kompas berkomentar, ada yang ingin disampaikan, baru kemudian tanya jawab dan closing statement. Itu yang diberikan pada saya. Dan baik, kita mulai saja. Karena tadi sudah diperkenalkan, kita mulai saja dengan narasumber yang pertama, Pak Hendri Gunawan. 15-20 menit. Disilakan Pak Hendri. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Pertama saya mengucapkan terima kasih untuk Mas Didi dan seluruh panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pada malam ini untuk membicarakan mengenai Tionghoa yang ada di Sulawesi Utara. Kemudian pada saat ini akan saya tampilkan untuk slide. Hendri, mohon ya. Full screen ya. Oh ya. Baik, apakah sudah terlihat, Mas? Sudah, jelas. Terima kasih. Baik, untuk Tionghoa Sulawesi Utara di Manado, kedatangan warga Tionghoa Manado diperkirakan terjadi pada tahun 1655, yaitu pada saat pemerintah kolonial Belanda membangun benteng Fort Amsterdam. Walaupun sebenarnya kedatangan orang Tionghoa di Manado itu bisa diperkirakan jauh sebelum itu. Setelah orang-orang Tionghoa ini selesai membangun benteng, maka pemerintah kolonial Belanda memberikan tempat mereka di sekitar benteng tersebut, yaitu bersebelahan dengan Kampung Arab. Wilayah tempat tinggal mereka dikenal dengan nama Kampung Cina yang terletak di Kecamatan Manado Tengah, yang merupakan pusat perdagangan di wilayah Manado. Perluasan tempat tinggal warga komunitas Tionghoa lebih banyak terjadi sekitar Kampung Cina. Walaupun pada saat sekarang ini Kampung Cina sudah mulai beralih fungsi, bahwa sudah tidak lagi sebagai tempat tinggal sekaligus usaha, karena mereka sudah mulai
berpindah ke perumahan-perumahan yang ada sekarang, yaitu perumahan-perumahan misalnya di perumahan Citra Land atau di Wenang Permai dan perumahan-perumahan yang lainnya. Di Manado pun orang Tionghoa itu tidak hanya satu suku yang ada, dan mereka juga beragam, yaitu ada yang terbanyak itu adalah Hokkien, Kanton, Hakka, dan Hainan. Di wilayah Keresiden Manado, selain bahasa Melayu Manado yang menjadi semacam lingua franca atau bahasa pergaulan setempat, umumnya warga Tionghoa peranakan ini pasti menggunakan bahasa daerah seperti bahasa Tonsea, bahasa Tondano, bahasa Tombulu, dan bahasa Tontemboan yang dipergunakan oleh masyarakat Minahasa. Ini adalah Kenteng Ban Hinpiong yang berdiri tahun 1819, walaupun sebenarnya bisa diperkirakan itu jauh sebelumnya sudah ada, masih berbentuk dibuat dari kayu nibong misalnya. Tahun 1906, pada tahun 1906, warga komunitas Tionghoa yang berada di Manado juga mempunyai perkumpulan sosial yang dikenal dengan nama Hemente Sinese Tawapekong. Perkumpulan ini merupakan perkumpulan sosial yang dibentuk oleh warga komunitas Tionghoa yang berada di Manado untuk kepentingan mereka di Manado. Selain mendirikan sekolah-sekolah Cina Jawa, Tionghoa Huachuan juga mendirikan sekolah berbahasa pengantar Cina di Manado. Yang pertama yaitu tahun 1915, sekolah Yokchai, yang sekarang menjadi sekolah Garuda. Kemudian dilanjutkan oleh sekolah Chunghua pada 1924. Sekolah Garuda ini juga adalah salah satu-satunya aset yang pernah diambil alih oleh pemerintah, tapi dikembalikan lagi oleh ke warga masyarakat Tionghoa Manado. Bertahan di tradisi melebur di masyarakat kota bahwa masyarakat Tionghoa Manado masih tetap menjaga tradisi mereka, namun tetap juga membaur ke masyarakat yang ada di Manado. Bahwa ada kelompok warga Tionghoa yang masih mempertahankan tradisi dan pola hidup yang diwarisi oleh ajaran leluhur, masih mempertahankan perkawinan hanya dalam kelompoknya sendiri, itu merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat diingkari. Sebaliknya tidak sedikit di antara mereka yang sudah meninggalkan tradisi leluhurnya, mengawini warga masyarakat setempat, misalnya yaitu John Lee yang telah dikukuhkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009. Sekalipun oleh banyak kalangan penetapan ini dianggap sangat terlambat, yang mewakili etnis Tionghoa sekaligus dari Manado, dan kisahnya ini sudah ditulis dalam sebuah buku biografi oleh Pak Nursam dari Ombak dengan inisiasi dari Yayasan Nabil. Dalam perjalanannya, masyarakat Tionghoa Manado tidak hanya berjalan mulus, namun pernah terjadi satu peristiwa yang sangat kelam waktu itu, bahwa pada 14 Maret 1970 terjadi kerusuhan yang menyebabkan banyak toko-toko dan termasuk kelenteng Ban Hinpiong juga menjadi sasaran amukan massa, yang berawal dari sebuah candaan dari pemilik sebuah toko konveksi kepada pekerjanya. Namun hal itu bisa dibuatkan jadi isu bahwa ada 3 kata yang memicu mereka menjadi marah untuk melakukan demonstrasi, yaitu Cina menghina Islam. Namun sebelum itu, pada tahun 1969, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan inisiatif dari Gubernur Warang pada waktu itu mengumpulkan para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat untuk mendirikan salah satu badan yang membawahi itu semua,
yang pada waktu itu terbentuklah Badan Kerjasama Antar Umat Beragama. Setelah terbentuk tahun 69, langsung terjadi ujian untuk BKS AUA, yaitu kejadian 14 Maret 1970. Namun pemerintah provinsi pada saat itu dengan sigap mengumpulkan para tokoh agama dan tokoh masyarakat, akhirnya diutus 2 orang, yaitu Kiai Haji Arif bin Assegaf mewakili dari Islam, dan Dr. Andes Kiji Manuhutu mewakili golongan Kristen, yang didampingi oleh seorang pemuda waktu itu yang bernama Fendi Parengkuan dari organisasi Gerakan Masyarakat Angkatan Muda Kristen Indonesia. Menjadi Tionghoa Manado adalah sebuah proses hibridisasi, yaitu satu hal penting yang menandai keberadaan orang Tionghoa di Indonesia, di Manado, yaitu banyak di antara mereka yang menjadi penganut Katolik dan Protestan, yang merupakan 2 agama utama dari penduduk lokal. Dapat diduga bahwa perpindahan ini telah mendukung lancarnya interaksi orang Tionghoa sehingga mereka lebih mudah diterima menjadi orang lokal, termasuk ruang di mana mayoritas komunitas Tionghoa Manado beribadah sebagai pemeluk Kristen Protestan telah berafiliasi ke dalam lingkup organisasi induk gereja Protestan lokal, yaitu Gereja Masihi Injil Minahasa. Pada tahun 70 telah bertemu dari pihak Gemim, yaitu Pendeta Manuhutu, dengan tokoh Tionghoa Li Chorping, pemilik toko Dharma Putra. Dari pihak Gemim ingin menginjili orang-orang Tionghoa, dan keinginan tersebut ternyata disambut baik oleh Li Chorping. Maka banyak dari Tionghoa yang masuk ke Kristen Protestan, dan mereka akhirnya mendirikan satu gereja, yaitu Gereja Kristus yang ada di Kota Manado, untuk mewadahi orang-orang Tionghoa yang sudah beragama Kristen Protestan. Perjumpaan atau interaksi antara warga Tionghoa dengan warga penduduk lokal tidak hanya terjadi dalam aktivitas kehidupan perekonomian, dalam suasana transaksi antara penjual dan pembeli. Dalam kehidupan sehari-hari, kontak dan interaksi mulai terjadi di warung-warung kopi, karena di Manado memang punya tradisi untuk minum kopi. Maka di dalam rumah kopi ini banyak terjadi transaksi bisnis atau hanya juga sekedar hanya bercakap-cakap. Dan di dalam rumah kopi ini tidak ada pembagian kelas lagi antara pejabat maupun penduduk jelata. Hal ini menjadi salah satu modalitas bagi warga Tionghoa Manado dalam kancah perpolitikan. Beberapa politisi yang berhasil menduduki posisi birokrasi, seperti halnya misalnya Tony Supit, itu menjabat Bupati Sitaro selama 2 periode, yang akhirnya untuk periode berikut digantikan oleh istrinya. Kemudian ada Milton Kansil dan Hani Sondak untuk Wali Kota Bitung. Teli Canggulung sebagai Bupati Minahasa Tenggara, dan terakhir Andre Ango sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2016. Namun sebelumnya pada tahun 2019-2014, Andre Ango sudah menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Dan pada tahun 2018, beliau mengundurkan diri untuk maju sebagai calon wali kota Manado. Dan akhirnya beliau pun terpilih. Namun untuk pelantikan belum terjadi. Nanti pada tanggal 9 Mei rencananya beliau akan dilantik sebagai wali kota Manado. Dan Pak Andre Ango ini dilantik sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara secara agama Konghucu, dan ini baru pertama terjadi di Indonesia. Dan kalau beliau nanti dilantik juga akan menjadi wali kota pertama untuk Konghucu. Nah, ini gambar pertama adalah Tony Supit, kedua ada Milton Kansil, ketiga Hani Sondak, keempat Ibu Teli Canggulung, dan kelima ini adalah Andre Ango. Sekarang kita beralih ke Tionghoa yang ada di Nusa Utara. Di Kepulauan Sangihe, hubungan erat yang terjadi baik antara pengusaha, induk semang maupun anak dagang, maupun antara warga setempat dengan kedua pihak tersebut berlangsung hingga melampaui batas-batas aktivitas perekonomian.
Berbeda dengan di tempat lainnya di Nusantara, hal menarik pada kasus komunitas Tionghoa Xiao adalah terjadinya proses naturalisasi yang begitu cepat dengan frekuensi yang tinggi. Di kalangan mereka menggunakan nama familia lokal atau biasanya disebut Pham atau marga dalam budaya Batak. Pham yang banyak dipakai itu Salindeho, Davan, David, Kuera, Tonubala, dan sebagainya. Berbeda dengan di tempat lainnya di Nusantara, hal menarik pada kasus komunitas Tionghoa Xiao adalah terjadinya proses naturalisasi yang cepat dengan frekuensi yang tinggi, yaitu adanya pola hubungan induk semang dan anak gagang. Di pola ini ada tiga pola, yaitu pertama pola batuang atau menjadi pembantu rumah tangga. Pola batuang ini bahwa masyarakat Sangihe itu lebih banyak yang mengambil peran untuk asisten pembantu rumah tangga. Mereka bekerja dengan modal kejujuran dan kerajinan. Sehingga induk semangnya ini pun bila melihat pekerja ini punya kemampuan di bidang tertentu, maka akan ditanya dan mereka akan membiayai mereka untuk menambah sekolah, misalnya di Manado. Dan setelah kembali itu pun mereka akan tetap kembali bekerja dengan pekerjaan yang memang sudah menjadi bakat dari pekerjanya ini. Kemudian di pola magang. Di pola magang ini adalah kelanjutan dari pola batuang, yaitu apabila pekerjanya ini dilihat punya kejujuran, kemampuan, misalnya mereka akan mulai masuk ke dalam toko dan mulai mempelajari bagaimana cara berdagang. Setelah induk semangnya ini atau tuan tokonya ini melihat bahwa pekerjanya ini punya kemampuan dalam hal berdagang, maka dia akan panggil pekerjanya ini. Panggilan untuk pekerja atau laki-laki orang Sangir yaitu Ungke dan pekerja perempuan yaitu Uto. Dia akan panggil misalnya, Ungke, lebih baik kamu pulang ke kampung dan mulai dagang di sana, nanti saya akan berikan modal. Selain itu bahwa Pulau Siau ini kan salah satu penghasil pala terbaik di dunia. Maka di dalam mereka berdagang, ini pekerjanya ini nanti setelah pulang, mereka juga dipercaya untuk membeli pala dari masyarakat setempat. Pada waktu pertama dia disuruh pulang dan diberi modal, sebenarnya modalnya ini adalah gaji mereka yang tidak diberitahukan ke pekerjanya ini. Setelah mereka pulang, mereka akan berjualan dengan mengambil barang tetap kepada induk semangnya, dan mereka juga tetap membeli pala dari masyarakat dan akan dijual kembali kepada induk semangnya. Pola ini mempertahankan hubungan baik antara kedua belah pihak dan tidak saling memberatkan, tapi malah saling menguntungkan. Kalau pola tenaga upahan seperti biasanya, dia bekerja dan dia akan diberi gaji. Salah satu peristiwa yang menarik ya, waktu itu saya ketemu dengan orang tua dari Tony Supit, yaitu Pak Yance Supit yang lebih akrab dipanggil Aso, adalah pedagang atau pengusaha tua di Pulau Tagulandang. Bagi dia berdagang tidak selalu berarti ada uang atau ada barang, melainkan aktivitas sukar munukar yang didasarkan pada kepercayaan. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dan langsung kepada orang tua dari Pak Tony Supit ini, beliau menceritakan bahwa ada seorang nelayan yang memerlukan beras dan alat tangkap datang kepadanya, minta kalau boleh ia mendapatkan 5 kg beras dan 2 rol senar atau tali nilon yang biasa digunakan untuk menangkap ikan hiu. Dan memang si nelayan ini spesialisasinya untuk menangkap ikan hiu. Katanya sirip ikan hiu yang dimilikinya belum kering, sehingga belum layak dijual. Permintaannya langsung dilayani dan begitu si nelayan ini keluar dari toko, Aso ini bercerita kepada informan saya waktu itu bahwa kalau si nelayan ini sebenarnya tidak memiliki sirip ikan hiu yang ia katakan. Tetapi Aso ini mendoakan semoga ia segera melaut dan memperoleh tangkapan agar dapat membayar beras dan tali senar yang baru saja diambilnya.
Selanjutnya kita ke Gorontalo. Untuk Tionghoa Gorontalo, saya waktu itu memberikan satu judul tulisan saya, satu negeri, dua generasi, dua wajah. Narasumber pertama waktu itu yaitu Cilola Muniaga. Beliau adalah adik kandung dari Pak Dali Santunaga, mantan rektor Universitas Tarumanagara selama 2 periode. Kemudian ada Dr. Jen Manalip, beliau ada dokter dan juga anggota DPR, pernah anggota DPR selama 3 periode. Kemudian ada Kotang. Kotang ini adalah pemilik supermarket Makro. Beliau melalui supermarketnya ini memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk berusaha, misalnya barang-barang yang mereka jual, Kotang jual ini adalah barang-barang yang murah. Kemudian di halaman supermarket ini beliau mempersilahkan warga lokal yang mempunyai usaha dengan menarik bentor, yaitu becak motor, untuk tetap di situ sambil mengantar pelanggan-pelanggan dari Kotang. Kalau Dr. Budi Doku ini adalah seorang dokter, Tionghoa juga, pernah menjabat wakil wali kota Gorontalo dan pernah menjabat juga anggota DPD mewakili Provinsi Gorontalo. Gambar 1 adalah kelenteng yang ada di kota Gorontalo, namun sudah terbagi 2 karena ada terjadi perselisihan waktu itu, jadi lebih dikenal ada yang sebelah ada kelenteng merah, yang sebelah adalah kelenteng putih. Gambar 2 adalah Dr. Budi Doku dan Dr. Jen Manalip. Di bawah ini adalah kartu veteran dari Chan Ching Huat. Jadi nama-nama yang ikut memperjuangkan berjuang dengan Pak Nani Wartabune waktu peristiwa Merah Putih tahun 42 itu ada Chan Ching Huat, Chan Hang Chuan, Chan Gyokti, Liang Lai Heng, Li Qianqi, Tan Yat Yu, Si Chuan Bi, Lau Sabao. Untuk generasi seperti Dr. Jen dengan Dr. Budi, yaitu mereka menguasai bahasa lokal setempat sehingga dalam hubungan sosial dengan masyarakat lokal itu terjalin dengan begitu cair. Namun yang disayangkan untuk warga Tionghoa Gorontalo yang berusia sekitar 30 tahun, mereka seakan tercerabut dari akarnya baik sebagai warga komunitas etnis Tionghoa maupun sebagai warga komunitas etnis Gorontalo. Karena mereka tidak bisa lagi berbahasa Tionghoa dan mereka juga tidak bisa berbahasa Gorontalo. Pengalaman hidup generasi yang multilingual atau multikultural membuat mereka menjadi bukan lagi orang lain atau lian di tengah-tengah komunitas etnis Tionghoa yang mayoritas. Keberadaan mereka seperti itu tidak hanya menjamin keamanan serta kenyamanan hidup mereka, melainkan juga membawa mereka pada tingkatan kesuksesan tertentu. Sebaliknya munculnya perilaku yang serba eksklusif, kehilangan akar identitasnya, bukan Tionghoa, bukan Gorontalo, telah mengundang semacam keresahan di kalangan generasi pendahulunya. Dalam hal ini hanya waktu yang akan merekam kisahnya apakah akan muncul sebuah wajah komunitas baru yang ada di Gorontalo. Sekarang kita berlanjut ke Tionghoa Tomini. Tionghoa Tomini dengan Tionghoa Gorontalo itu saling mempunyai kekerabatan. Ayah dari Cilola atau Dali Santunaga yang bernama Yo Seng Hin merupakan warga keturunan asli dari daratan Tiongkok atau terkenal dengan sebutan Cina Toto atau asli Cina. Yo Seng Hin bersama saudaranya Yo Seng Kui dan Yo Ai Ti dibawa ke Indonesia oleh ayahnya bernama Yo Untat dan ibunya bernama Nio. Mereka tidak langsung ke Gorontalo dengan menggunakan perahu layar mereka, melainkan
tiba di Tinombo yang merupakan wilayah Teluk ini. Kemudian mereka di sana juga berdagang kopra dan bialola atau kerang besar. Belum keluar dari lingkaran keluarga besar Yo Untat. Salah satu anaknya bernama Yo Aiti atau saudara perempuan Yo Seng Hin menikah dengan seorang pedagang bernama Yosef Lembong di Tinombo. Pada zamannya mereka menetap dan menjalankan usaha sebagai pedagang barang campuran yang sangat besar di bidang hasil bumi. Keluarga ini melahirkan seorang anak yang bernama Ong Yustan atau lebih dikenal dengan nama Indonesianya yaitu Edi Lombong. Ia adalah seorang apoteker yang menjabat Presiden Direktur PT Paros Indonesia, sebuah industri farmasi. Dalam industri mempelopori penerapan good manufacturing practice, suatu cara pendekatan baru dalam membuat obat yang bermutu baik dan terjamin. Selain itu, ia juga menciptakan konsep bioavailability, yaitu sebuah metode untuk membuktikan bahwa obat yang mengandung zat berkhasiat sama tidak selalu mempunyai kemampuan pengobatan yang sepadan. Ini adalah almarhum Om Edi Lembong. Orang Tionghoa di Tinombo, mereka berusaha dalam bidang hasil bumi seperti damar, rotan, dan bahkan hasil laut seperti liang lola menjadi daya tarik tersendiri bagi para pedagang dari Mandar, Makassar, Jawa, termasuk pedagang Tionghoa yang datang dan bahkan bermarkas di Tinombo. Komunitas perdagangan semisal bawang putih, bawang merah, kopra, dan bahkan rotan merupakan produk-produk unggulan dari Tinombo yang sangat terkenal di mata pedagang Nusantara, bahkan pedagang asing. Produk-produk tersebut biasanya diangkut di atas kapal dan diberangkatkan ke Gorontalo sebagai tempat penampungan, untuk kemudian didistribusikan ke berbagai pulau di Nusantara seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Makassar. Di Teluk Tomini khususnya Tinombo sebagai salah satu daerah pusat komunitas bahan baku dan Gorontalo sebagai pusat perdagangan pada masa itu. Terima kasih, dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik Pak Henry, cukup 30 menit ini, cukup panjang, hampir 30 menit, setengah jam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita sudah mendengar, mungkin terlalu cepat atau belum menangkap begitu jelas, tapi ada beberapa hal yang bisa saya tambahkan sedikit sebelum saya bertanya sama Pak Henry ya. Sebagaimana kota-kota kolonial di Nusantara, termasuk juga di Kota Manado, pemukiman-pemukiman di Kota Manado itu diatur oleh pemerintah kolonial sekitar benteng, ya. Benteng di Manado, benteng Belanda, Vastigheid, 1655 mulai dibangun, 1657 dan seterusnya, mendatangkan orang-orang Tionghoa dari Maluku. Nah, di sebelah timur dari benteng itu, kita tahu dulu bersama atau secara geografis, Kota Manado berhadapan dengan Laut Sulawesi. Ya, Kota Manado berada di tepi pantai. Nah, benteng yang berada di tepi pantai, sebelah timur benteng ada kampung Cina dan kampung Arab. Juga kampung dan juga orang-orang India. Ya, Arab India. Kemudian kalau ke arah selatan, Jalan Samratulangi sekarang ini, itu masyarakat pribumi, kampung-kampung bentukan pakasaan istilahnya, semacam sebuah hubungan budaya. Ada kampung Tomohon, kampung Kawangkoan, kampung Tondano, sepanjang Jalan Samratulangi. Tapi sebenarnya asli dari kampung-kampung itu atau wanua-wanua itu ada di gunung, di Minahasa, Kabupaten Minahasa. Bukan di daerah Manado yang sekarang. Hanya mereka membentuk pakasaan.
satu hubungan kebudayaan, ada kampung Tomohon dan lain sebagainya. Berikut juga berkaitan dengan Gemim, tadi disebut-sebut Gemim, GMIM, Gereja Masehi Injili Minahasa, adalah gereja terbesar kedua di Indonesia setelah HKBP. Dan orang-orang Tionghoa di Manado sudah juga banyak menganut agama Kristen. Mungkin pertanyaannya sama Henry, sebentar dijawab, adalah berkaitan, adakah di daerah-daerah ini, selain di Gorontalo dan Sulawesi Tengah, Teluk Tom ini, Tionghoa Islam, misalnya di Manado? Ya, karena tadi tidak disinggung. Adakah Tionghoa Islam di Manado? Berikut juga, tadi disebut ada rumah-rumah kopi, kongko-kongko. Di setiap daerah itu ada. Kalau di pusat pecinan, sekarang di sekitar Pasar 45, ya, ada yang disebut Jalan Roda. Dulu ada Pasar Cita, banyak dikuasai oleh orang-orang Tionghoa. Dan sekarang itu disebut Jalan Roda, karena dulu tempat parkir roda-roda dari gunung. Orang-orang kampung mengambil bahan-bahan dagang dari pelabuhan dan benteng. Nah, sekarang itu jadi rumah kopi, DPRD swasta. Nah, itu ya, DPRD swasta. Politikus-politikus semua ada di situ. Jadi kalau Bapak dan Ibu datang ke Manado bisa mengunjungi Jalan Roda. Itu rumah kopi banyak di situ. Dan tidak ada status sosial situ. Ada politikus dan lain sebagainya. Baru yang perlu juga ditanya sama Pak Henry ini adalah tadi disebutkan Tionghoa di Sulut atau di Manado misalnya, ada suku Hokkien, Kanton, Hakka, dan Hainan. Apakah masih kental ini atau ada garis-garis pemisah atau yang bisa kita ketahui, oh ini Kanton, ini Hokkien, dan lain sebagainya, ataukah sudah melebur seperti itu, ya, gitu. Baru kemudian yang ketiga, tadi bicara Tionghoa Nusa Utara, Siau, ya, Sanger, kemudian Talaut, itu satu kabupaten di Sulawesi Utara. Kalau Gorontalo sudah memisahkan diri, bukan lagi provinsi Sulawesi Utara, tapi sudah provinsi sendiri, provinsi Gorontalo. Pak Didi tadi masih menyamakan dengan daerah Sulawesi Utara. Nah, apakah Tionghoa Nusa Utara itu asal usulnya dari mana? Apakah dari Manado ke Siau, Sanger, Talaut? Gitu juga Tionghoa yang di Gorontalo, apakah dari Manado ke Gorontalo atau asal usulnya dari mana? Mungkin itu yang bisa saya tanyakan, mungkin langsung dijawab, Henry. Baik, terima kasih kepada Pak Ivan, moderator. Kalau untuk Tionghoa Muslim di Sulut atau di Manado, memang agak kurang. Walaupun begitu tetap ada, yaitu misalnya waktu masih bergabung antara Gorontalo dengan Sulawesi Utara, Pak Ahanusi mantan Wagub itu adalah seorang Tionghoa, walaupun beliau nanti di akhir setelah pensiun baru mengakui bahwa beliau adalah seorang Tionghoa. Kemudian kalau di Manado adalah mertua dari Pak Hanios Payau, yaitu Senggeger, beliau adalah seorang Tionghoa Muslim. Kemudian untuk Tionghoa yang ada di Manado misalnya atau di Gorontalo, sebenarnya Tionghoa ini masuk dari melalui Filipina masuk ke Talaut. Kemudian dari Talaut ini ada yang, karena dulu sebenarnya yang lebih terkenal adalah pelabuhan Amurang dibandingkan pelabuhan yang di Manado, atau dari Talaut itu masih lebih kelihatan adalah Amurang. Jadi mereka masuk ke Amurang, kemudian ada yang melanjutkan ke Pulau Mongondo, dan ada juga yang meneruskan ke Gorontalo. Kalau Tionghoa yang ada di Manado itu ada juga yang masuk dari Makassar. Setelah mereka di Makassar, sebagian juga ada yang melanjutkan ke Manado pada waktu itu. Jadi begitu Pak Ivan. Saya kurang ingat untuk yang pertanyaan kedua. Ya. Kan tadi bicara di Manado ada suku Hokkien, Kanton, Hakka, Hainan. Apakah ini masih kental batas-batasnya atau sudah melebur? Hanya disebut saja ya sudah orang Tionghoa. Kalau untuk orang Tionghoa misalnya Hokkien, Kanton, dan Hainan itu kalau dulu masing-masing mempunyai bidang usahanya tersendiri, tapi kalau untuk sekarang ini sudah saling lintas batas. Misalnya Hainan biasa rumah kopi, ada juga yang berdagang, ada juga yang rumah makan. Begitu juga dengan Hokkien, misalnya berdagang, rumah makan. Sekarang juga ada yang sudah punya rumah kopi.
atau usaha yang lain. Begitu Pak Irfan. Oke, baik Pak Henry. Nanti sebentar audiens bisa bertanya ya sesudah 3 narasumber ini menyampaikan materi. Berikut kita ikuti bersama presentasi dari Pak Denny Gulaan. Silakan Pak Denny. Halo Pak Denny. Di mute dulu. Host Pak Michael, tolong speakernya dihidupkan Pak Denny. Halo, Ya, kedengaran? silakan Pak Denny. Silakan. Ya. Kalau kita cerita dulu mengenai Kelenteng Baninkiong, yaitu Kelenteng Baninkiong itu dan etnis orang Cina yang ada di Manado itu kira-kira waktu di tahun waktu datang itu pada dinasti Ming, itu pada tahun 1600-an. Dia datang, ya tujuan pertama ya untuk berdagang, nanti di tahun berapa itu pembuatan Huis Amsterdam itu, yang di 45 itu benteng. Nah itu gelombang yang datang itu mungkin lebih banyak dari yang hanya berdagang. Sebab mereka datang berdagang dengan membawa berupa porselin atau alat-alat makan yang buatan dari Cina. Sampai di sini mereka ditukar atau dijual kepada rakyat-rakyat Minahasa atau sekitarnya sini dengan atau ditukar dengan hasil-hasil bumi. Contoh seperti cengkeh, pala, dan sebagainya. Itu ditukar untuk sebab produk itu mahal kalau di Cina. Begitu pula, sehingga waktu saat itu banyak orang-orang Chinese datang, sehingga mereka itu mendirikan tempat ibadat mereka, yaitu Kelenteng Baninkiong. Di 1600-an itu berupa bangunan nibong. Itu berupa dari batang pohon saguer yang bagian luar itu yang keras. Dibuat sedemikian rupa untuk sebagai dinding. Waktu itu mereka datang pertama kali itu bukan lewat Amurang. Yang pendiri pertama Kelenteng Baninkiong itu dia datang menurut sejarah yang ada di sini. Mereka bilang ada 2 keluarga yang datang merantau keluar dari Chinese. Baru dalam perjalanan itu terjadi ombak, hujan, dan badai. Sehingga mereka berjanji dalam hati, jika kalau sampai satu tempat, mereka akan mendirikan sebuah kelenteng sebagai ucapan syukur kepada Dewi Laut, yaitu Macopo. Sehingga mereka mendirikan kelenteng yang pertama itu dari Nibong, dan dia berapa kali perubahan sampai terakhir di 1819 dia permanen sampai sekarang ini. Tapi waktu tahun 70 dia terbakar, hanya sisa bangunan dinding. Begitu pula orang-orang Chinese yang di Manado juga, mereka hidup pertama kali itu dari keaslian mereka, yaitu rupa tadi yang ada disampaikan OTW Bapak, mana orang Kanton itu datang itu sebagai tukang, dan orang Hokkien itu datang sebagai tukang masak. Orang Ke itu datang sebagai tukang obat, jual obat. Begitu orang Hainam itu datang sebagai rumah kopi, ya.
Demikian yang saya bisa sampaikan. Jika ada pertanyaan atau apa, dipersilakan. Kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Denny. Ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu juga saya informasikan berkaitan yang disampaikan oleh Pak Denny. Tadi Pak Denny menyebut pohon saguer. Itu sagu, dari sagu ya, pohon nira. Nira. Di Manado, pohon sagu ya, atau pohon nira. Di Manado disebut saguer minumannya ya. Iya. Kemudian bahan untuk menjadi alkohol cap tikus. Ya, kita sudah kenal cap tikus. Kemudian tadi juga disebutkan tahun 1970 kelenteng Ban Hin Kiong terbakar. Tadi sudah sedikit diceritakan oleh Pak Hendri ya, karena ada kesalahan persepsi dalam percakapan dua orang yang berbeda agama, sehingga terjadi kemarahan kelompok Muslim dan kemudian kelenteng dibakar. Ya, tetapi kemudian beberapa organisasi persekutuan perkumpulan orang-orang Tionghoa di Manado, pengumpulan dana dan lain sebagainya, kemudian dibangun lagi kelenteng Ban Hin Kiong. Dan Ban Hin Kiong, kelenteng tertua di kota Manado, sesudahnya ada kelenteng Kuan Kong dan seterusnya. Nah, Pak Denny, ada berapa kelenteng di kota Manado ini? Penelitian saya tahun 2018 ada 14 kelenteng. Nah, sekarang ini sudah berapa kelenteng di kota Manado? Ya, mungkin kalau 2014 14 kelenteng, ini sekarang ada tambah 1, mungkin 15 kelenteng yang di daerah lapangan. Oke. Kalau yang di Perkamil sementara dibangun itu sudah termasuk? Oh, sudah termasuk. Dia sudah ada, lama tuh yang di Perkamil yang lama. Ya, oke. Ada 14 atau 15 kelenteng, kemudian mungkin dewa-dewanya selain Dewa Macu? Kelenteng itu kelenteng itu beda tuan rumahnya. Contoh Pak Katolik ada santo apa. Sebab dia beda. Tapi kalau misalnya Ban Hin Kiong itu tuan rumahnya itu Macu, Dewa Maco. Nah, kalau Kuan Im pasti Kuan Im, kelenteng Kuan Im pasti Kuan Im. Dan Locia. Kalau Locia pasti Locia. Kuan Kong pasti Kuan Kong. Cuma ada yang di nama yang berbeda, yaitu Bahu Reksa. Oh ya. Bahu Reksa itu Tua Pekong, yaitu tuan tanah lah kalau orang sih bilang. Tuan tanah atau dewa bumi, khususnya dewa bumi. Oh, yang di Liwas. Oh, bukan Liwas, Locia. Oh, di Banjir. Di Banjir. Ya, oke. Baik Pak Denny, kita lihat di Manado kan aliran-aliran kelenteng ini. Ada aliran kelenteng khusus Konghucu, ada aliran kelenteng Tridharma. Saya menyebut aliran ya, tapi Pak Denny tahu. Atau bagaimana Pak Denny? Sebenarnya itu kalau Tridharma itu Tridharma ajaran. Sebenarnya Tridharma itu 3 ajaran. Kalau kelenteng itu dia gabungan dari Buddha, Lao Tse, dan Konghucu, sehingga dibuat bilang Tridharma. Sebab kalau orang Konghucu, khususnya Konghucu itu mengajarkan itu pemanggilan orang tua lebih hormat, papa, maksudnya papa, mama di mana-mana sama, ko, ci, ce, asu, itu peninggalan dari Konghucu, cara memanggil. Jadi kita tahu, oh ini hubungan keluarga dari sebelah mama, sebelah papa, atau sepupu, atau kakak ipar laki-laki, kakak ipar perempuan. Nah, itu dari Konghucu. Kalau dari Buddha, dia mengajarkan kita, yaitu siapa menabur dia menuai. Kita menabur bagus, kita akan tuai bagus.
Kalau dari Lause, yaitu contoh cap gome. Itu sebenarnya tidak nyata tapi bisa nyata. Nah, itu contoh. Nah, jadi itu kalau itu 3 ajaran itu. Kalau Konghucu hanya khusus dia mengajarkan aliran Konghucu. Kayak orang hormat menghormati orang tua, baru memanggil itu ya, itu Konghucu. Sesuai dengan kitab suci yang diajarkan. Kalau Tridharma gabungan dari 3 ajaran itu. Ya, baik Pak Denny. Di Kota Manado ada berapa kelenteng khusus Konghucu? Selain yang 1. Miao. Dia bukan Konghucu. Gerbang kebajikan. Atau kelenteng Miao. Dia bilang begitu. Hanya 1. Di mana Kota Manado? Kota Manado. Iya, Manado. Kalau Manado 1. Di Bitung ada 1. Di Amurang ada 1 yang kita tahu. Itu yang Konghucu ya? Ya, Konghucu. Ternate juga ada 1. Kalau Gorontalo kita kurang tahu itu. Kalau Gorontalo. Jadi selain itu Tridharma. Ya, kalau kelenteng dibilang Tridharma. Oke, baik. Terima kasih Pak Denny. Ya, terima kasih. Nanti sebentar ada tanya jawab dari peserta. Berikut kita dengarkan dulu presentasi dari Ibu Jane Manalip. Halo Ibu Jane, selamat malam. Ya, silakan Bu Jane. Selamat malam. Selamat malam semua. Selamat malam. Kalau di Gorontalo sini kita punya 2 kelenteng dan ada 1 wihara. Kalau menurut cerita dari orang-orang yang ada di Gorontalo ini, penduduk atau warga negara keturunan China yang ada di Gorontalo itu sudah ada sejak tahun 1800-an. Karena pertama didapatkan ada kuburan warga negara keturunan Tionghoa di Paguyaman sekitar tahun 1882. Kemudian juga ada yang di Tilamuta itu, tapi kita tidak begitu jelas tahunnya, apa dia 1689 atau 1889. Itu juga di pantai Tilamuta. Tilamuta dan Paguyaman itu sekarang ini termasuk di 1 Kabupaten Bualemo. Kalau yang ada di Gorontalo sini, kelenteng-kelenteng itu, yang pertama itu yang ada di Kampung Cina sini, di sini ada juga Kampung Cina dan Kampung Arab. Nah, kelenteng ini adalah kelenteng yang pertama di Gorontalo. Menurut cerita yang ada dan ada catatannya di dalam kelenteng ini dibangun oleh pedagang-pedagang Cina yang datang ke Gorontalo. Pas di belakang kelenteng ini ada sungai, waktu tahun 1800-an itu waktu kelenteng ini dibangun, sungai di situ tuh dalam, jadi tempat kapal-kapal berlalu lalang. Nah, jadi penyumbang-penyumbang kelenteng ini ada di situ dicantumkan nama-nama mereka, ada yang menyumbang 1 gobang, berapa sen, dan ada nama-nama keturunannya di dalam situ, cuman saya tidak sempat mengambil lagi itu karena waktu saya terlalu mepet Pak, jadi saya minta maaf, mungkin lain waktu atau mungkin Pak Henry barangkali akan bisa mengambil itu sendiri ke Gorontalo. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian kelenteng ini diperluas, disambung ke belakang. Waktu ada digali untuk bikin dasarnya itu 2 meter, kedalaman 2 meter, dia orang mendapatkan jangkar. Nah, itu menandakan bahwa memang di situ benar-benar ada kapal-kapal yang berlabuh. Dan juga di orang mendapatkan ini apa? Penggayung. Tahu ya penggayung? Yang kalau orang naik perahu itu penggayung daripada kayu. Di situ ada didapatkan di kelenteng itu. Kemudian warga negara keturunan ini yang datang ke sana ini mereka membangun rumah ini, rumah persinggahan. Ada di sana nantinya ada di papan-papan yang diberikan di situ, cuman saya sendiri tidak tahu baca, barangkali nanti ada di ini ada nama-namanya ini. Saya mungkin ada di antara teman-teman yang hadir di sini bisa membacanya ini. Ini katanya tempat perkumpulan dan rumah apa gitu, tempat pemujaan lah begitu. Kemudian sesudah ini tadi yang disampaikan oleh Pak Henry bahwa di sini juga sudah karena ada
ketidaksesuaian paham barangkali atau ada sedikit kurang begitu pengertian, akhirnya dibangun jadi ada dua. Jadi selain kelenteng ada wihara. Di samping kanan dari kelenteng ini ada wihara. Nah, baru di atas gunung di daerah pantai sebelah sana juga itu ada dibangun satu kelenteng yang baru. Nah, di kelenteng ini bahan-bahannya itu dibawa dari Cina semua, dan waktu dimasukkan ke Gorontalo itu tanpa dipungut pajak sama sekali. Nah, itu menandakan satu keharmonisan atau hubungan yang baik antara pemerintah di Gorontalo sini dengan warga negara keturunan Cina yang ada di Gorontalo. Nah, dari warga negara yang ada di sini ini, kita sudah terlibat dalam satu kawin-mawin. Jadi kita sudah tidak bisa lagi membedakan mana dia yang warga negara keturunan dan warga negara yang memang penduduk di daerah Gorontalo sini. Dan untuk agamanya juga ada terdiri dari macam-macam agama. Ada yang Kristen, ada yang Muslim, dan ada yang masih Buddha. Di situ barangkali. Dan pada tahun 1942, pada saat Indonesia merdeka itu, yang merdeka pertama ini adalah Gorontalo oleh Pak Nani Wartabone, Hari Patriotik 23 Januari. Di dalam memproklamasikan Gorontalo ini, ada 8 orang warga negara keturunan Tionghoa yang ikut sama-sama. Yang nama-namanya bisa kita baca di sini: Chan Chin Huat, Chan Tang Chuan, Chan Giok Ti, Liang Lai Heng, Tan Yat Yu, Li Qian Qi, Si Chuan Bi, Lang Abo. Mereka ini keturunannya ada di sini sekarang, ada di Gorontalo, anak-anaknya. Jadi dahulu kala ini di samping juga kita ada sekolah Cina di sini yang dibangun pada waktu itu mungkin sebelum tahun 1800-an, karena yang opak dari teman saya ini, orang tuanya dulu itu dia lahir dari tahun 1901. Berarti opanya sebelum tahun 1901, 1980-an. Dia sudah jadi kepala sekolah Cina yang ada di Gorontalo. Nah, waktu itu dia sebagai guru sekolah Cina, tapi anak-anaknya tidak dikasih masuk di sekolah Cina. Dikasih masuk sekolah Belanda. Di Gorontalo sini ada sekolah Belanda dari sejak tahun 1800-an itu. HIS. Nah, yang sekarang sudah jadi kalau tidak salah yang jadi SMA 1 di Gorontalo. Jadi orang-orang yang 8 orang ini ada di dalam foto-foto ini, bisa saya tunjuk satu-satu. Oh, suaranya hilang, Bu. Oh, sudah. Oh, iya. Jadi mereka ada 8 orang di dalam foto ini. Nah, ini foto pada tahun di ruang nasional, di gedung nasional, yang gedung nasional itu masih ada sampai sekarang di Gorontalo, Pak. Jadi di orang yang 8 orang ini, kalau yang Chan Chin Huat itu dia bagian pengobatan dan bagian perbekalan makanan-makanan. Jadi dan waktu itu kalau mau dibawa makanan-makanan itu tidak bisa sembarang orang bawa. Jadi ada penduduk asli yang bawa itu, karena kalau ketangkap itu nanti tidak bisa makan lagi mereka ini. Jadi disitulah. Jadi hubungan antara warga negara keturunan Tionghoa dengan penduduk yang ada di Gorontalo dari sebelum itu memang sangat baik dan sangat akrab. Dan sampai sekarang tetap baik. Cuman memang kayak di Manado dulu, di sini juga pernah terjadi hal seperti itu, tapi tidak terlalu heboh karena waktu itu masalah sujadah. Tapi tidak ada masalah. Sudah secepatnya telah dipulihkan oleh pemerintah waktu itu. Jadi kami kira itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin banyak lagi hal-hal lain, tapi yang perlu disampaikan juga, sepertinya warga negara keturunan Tionghoa ini dengan yang Arab ini, karena mereka ini memang pedagang-pedagang, jadi tempat mereka itu berdekatan. Seperti di Manado, kampung Cina dan kampung Arab itu berdekatan. Di sini juga sepertinya begitu. Sehingga kelenteng itu, tahun dibangunnya kelenteng itu ada satu masjid juga yang dibangun hampir bersamaan dengan itu. Namanya Masjid Hunto. Masjid Hunto. Jadi berdekatan, tidak begitu jauh. Tidak sampai setengah kilometer, kira-kira 300-an meter barangkali. Sudah ketemu. Cuman yang kalau kelenteng dia sebelah sini, kalau masjidnya sebelah mengarah ke barat.
Nah, inilah kita bisa lihat di dalam gambar ini orang-orang yang peserta atau yang sama-sama dengan Pak Nani Wartabone ikut proklamasi kemerdekaan daripada Gorontalo pada tahun 42 itu. Ada veterannya, ada kartu veterannya. Yang tadi itu punya si Chan Sin Huat itu. Dia sebagai tabib dan sebagai pembawa makanan-makanan, memberi makan para pejuang waktu itu. Dan waktu itu dia orang berjuang itu pakai bambu runcing. Kami kira hanya itu yang bisa kami sampaikan. Yang lebih kurangnya nanti akan kita telusuri lagi lebih banyak, lebih mendalam. Mungkin Pak Henry yang akan lebih banyak datang ke Gorontalo untuk menelusuri itu. Terima kasih, selamat malam. Ya, baik Ibu Jane Manalip, terima kasih. Bu, penanda-penanda lainnya berkaitan dengan Tionghoa di sana, misalnya ada kuburan? Ada, Bu? Yang ada kuburan itu yang tadi kuburan tua. Ya, yang ada kuburan tadi itu yang tahun 1689 atau 1889. Oh, itu. Kemudian ada lagi yang di Paguyaman. Ada juga yang di sini yang kuburannya itu Pak, di batu nisannya itu masih tulisan Cina semua. Cuman itu baru saya tahu tadi sehingga saya tidak sempat lagi ke kuburan itu untuk memfoto kuburan tersebut. Itu kuburannya dari yang pernah jadi guru kepala sekolah Cina di Gorontalo. Jadi tahun 1800-an. Cucunya yang seumur saya itu dia juga sudah tidak tahu baca. Saya bilang mungkin ada I Ol San Su, tapi dia bilang saya tidak tahu baca itu yang seperti itu. Jadi fotonya juga tidak ada. Kalau saya tanya kalau ada foto batu nisan, ternyata dia tidak punya foto batu nisan. Padahal dia orang kan baru ikut cimbeng baru-baru ini. Nah, di sini masih tetap ada cimbeng itu, Pak. Waktu tahun 1977, yang Atek, orang yang kaya di Gorontalo itu, waktu dia mau cimbeng ke orang tuanya di Sulawesi Tengah, itu dia bawa anak istrinya untuk ke sana. Tetapi mereka kan jatuh di Tinombala. Pesawatnya jatuh di Tinombala. Nah, sampai akhirnya mereka semuanya meninggal, cuman pada saat mau berangkat itu, anaknya yang paling bungsu, yang laki-laki satu, tapi saya sudah tidak ingat namanya, dia itu lebih akrab dengan kakeknya. Nah, kakeknya tidak sempat mengantar, tapi dia tetap menyusul. Sampai terakhir waktu mereka masih sementara jalan menuju ke pesawat, kakeknya sampai, dia teriakin nama anak itu. Anak itu setelah dengar kakeknya panggil langsung balik dan tidak mau ikut bapaknya sama mamanya. Jadi dia yang selamat, yang pegang harta warisan dari bapaknya. Dan kabar-kabarnya mungkin ini hanya cerita, si Atek ini memang orangnya kaya waktu itu, masih tahun 1960-an itu Pak. Dia pernah datang ke tukang ramal, minta diramal. Dan waktu itu tukang ramal bilang dia akan mati kelaparan. Nah dia kan dalam hati pasti dia nggak percaya karena dia punya, waktu itu dia sudah punya harta yang banyak sekali, mungkin 7 turunan tidak akan habis. Tapi pada kenyataannya terjadilah seperti itu. Mereka kan diperlihatkan dibikin film, lagi makan daun sampai mati. Nah itu hanya sekilas saja tentang orang keturunan Tionghoa yang ada di Gorontalo dan memang ada hubungannya dengan yang di Poso sana. Terima kasih. Baik Bu Jane Manalip, terima kasih Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya hormati. Pak Didi, host, kalau kita lihat di chatting ada cukup banyak pertanyaan. Yang tadinya saya moderator, juga di situ sudah ditujukan pertanyaan ya. Pertama-tama dari guru saya ini Pak Aswi. Ya, tapi Pak Ivan, mungkin ini dulu ya, Kompas dulu ya, biar presentasi dulu ya. Oke. Sebelum kita masuk ke ini ya. Para narasumber bisa baca-baca yang ada di chatting ya. Hubungan sosial dengan masyarakat setempat, orang-orang Tionghoa dengan masyarakat setempat, nanti dijawab sebentar sesudah ini ya. Dan ada beberapa pertanyaan juga yang disampaikan kearifan lokal yang berkaitan dengan masyarakat setempat dan orang Tionghoa dan lain sebagainya. Termasuk pertanyaan yang cukup berat dari Pak Profesor Aswi Warman. Ya. Oke, kita dengarkan dulu apa yang ingin disampaikan oleh Harian Kompas, Bapak dan Ibu ya. Disilahkan untuk Harian Kompas. Mbak Esti, silakan Mbak Esti. Udah bikin tanggal 30, nah, Pak, anggaplah berperiksa pagi. Mbak Esti, silakan Mbak Esti dari Kompas. Mbak Esti.
Mbak Esti mana ya, Mbak Esti ya? Oh ini Mbak Esti di bawah, nanti saya coba tes kalau bisa inmute ya. Oh harus dari host. Iya, Oh tadi bisa. harus dari host, saya nggak bisa Oh Silakan, lagi. iya silakan. iya. Sudah bisa. Oke, selamat Silakan Mbak malam. Esti, Ya, silakan. terima kasih Mas Didi. Selamat Yo. malam rekan-rekan yang bergabung dalam acara Ngosipin Tionghoa. Perkenalkan, saya Hestia dari penerbit buku Kompas. Di sini saya minta izin untuk screen share dulu ya, rekan-rekan Silakan, sekalian. silakan. Oke. Ya, seperti yang sudah ditampilkan, di sini saya mau memperkenalkan dulu karena rekan-rekan yang bergabung pada malam hari ini akan mendapatkan akses gratis selama 1 bulan untuk mengkonsumsi fitur-fitur yang ada dalam Kompas Digital Premium, yaitu bentuk digital dari harian Kompas. Selama ini kan rekan-rekan mungkin familiarnya dengan bentuk koran ya, bentuk tercetak. Harian Kompas itu begitu melekat dengan image-nya sebagai koran nasional. Kali ini Harian Kompas nggak cuma ada dalam bentuk tercetak, tapi kami juga sudah bisa diakses dalam bentuk digital yang disebut dengan Kompas Digital Premium. Kelebihannya apa? Yaitu yang pertama bentuknya e-paper. Jadi selain rekan-rekan biasa membaca dalam bentuk koran tercetak, mungkin setiap pagi gitu ya, ada yang teman-teman yang di sini yang berlangganan buka-buka satu halaman besar gitu. Dengan bermodalkan laptop, tablet, atau bahkan ponsel pintar, rekan-rekan sekalian bisa mengakses e-paper. Lalu kemudian perbedaannya lagi Kompas Digital Premium dengan portal-portal berita lain yaitu tidak ada iklan. Jadi mungkin yang biasa buka portal berita suka artikelnya cuma sepersekian halaman tapi iklannya besar-besar, menutupi bahkan rubriknya yang utama. Nah, kalau di Kompas Digital Premium tidak ada iklan. Lalu tentu saja ada fitur unggulan seperti misalnya video-video dari rekan-rekan jurnalis Kompas bisa diakses, infografis yang kalau kita lihat di e-paper cuman hitam putih, kalau melalui Kompas Digital Premium bisa melihatnya secara berwarna atau bahkan tidak jarang yang interaktif. Bagaimana caranya? Silahkan rekan-rekan sekalian mengetikkan klik .kompas.id garis miring Ngosipin Tionghoa di browsernya rekan-rekan sekalian. Bisa lewat ponsel, bisa lewat tablet, bisa lewat laptop. Nah, perlu diperhatikan bahwa satu alamat email hanya bisa didaftarkan 1 kali. Jadi semisal rekan-rekan di sini ada yang rajin ngikutin sampai hari ini ya, Ngosipin Tionghoa, lalu selalu diinformasikan soal akses Kompas Digital Premium. Kalau mau tetap dapat, saya sarankan coba diganti alamat emailnya. Soalnya kalau sudah didaftarkan pada edisi-edisi sebelumnya, tidak bisa mendapatkan akses gratis lagi. Jadi kalau misalnya di sini ada yang misalnya kayak Mas Didi nih rutin ya, nemenin Ngosipin Tionghoa gitu. Mas Didi coba pakai alamat email yang lain, mungkin bisa dari teman-temannya atau orang-orang terdekat gitu ya didaftarkan. Jadinya bisa tetap mengakses Kompas Digital Premium. Lalu kemudian kalau sudah terdaftar maka otomatis bisa mengakses, tinggal ketik kompas.id di browser lalu bisa dilihat di layar, klik bagian masuk. Nanti di situ masukkan alamat email yang sudah rekan-rekan daftarkan. Jadi misalkan mendaftarnya pakai hestiaistiviani@gmail.com, maka saya pun harus memasukkan alamat email tersebut di bagian loginnya kompas.id. Untuk sekedar informasi, kami saat ini penerbit buku Kompas lagi banyak-banyaknya promo. Promo yang sedang berjalan sekarang ada 2, yaitu diskon buku ekonomi kreatif menyambut Hari Ekonomi Kreatif yang jatuh pada tanggal 21 April kemarin. Namun di harian Kompas lagi ada edisi khusus untuk ekonomi kreatif. Atau juga karena kita juga masih di tengah euforia Ramadan dan akan menjelang Lebaran 15 hari lagi ya rekan-rekan bisa mengakses di klik .kompas.id garis miring teman Ramadan apabila ingin mendapatkan buku-buku terbaik dari penerbit buku Kompas tentunya dengan diskon khusus. Selain itu, kami juga secara rutin 2 mingguan memiliki acara yaitu proses kreatif penulis PBK. Di sini kami ingin menggali bagaimana sih para penulis penerbit buku Kompas bisa menghasilkan ide-ide yang kemudian diwujudkan dalam bentuk buku. Silahkan rekan-rekan apabila ingin mendaftar, pendaftarannya masih dibuka, bisa mengetik alamat yang ada di layar, klik .kompas.id garis miring proses kreatif. Acaranya gratis kok rekan-rekan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila mau tahu informasi lebih update soal penerbit buku Kompas, bisa follow di Instagram ataupun di Twitter di @bukukompas.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Terima kasih Mbak Hestia. Ya, lebih baik juga kalau Mbak Hestia tulis nomor HP-nya di chatting supaya ini kita sudah tua-tua ini sudah bingung ini mau catat-catat tuh bisa bertanya langsung begitu. Ya, kalau ada nomor teleponnya sama Mbak Hestia. Bagaimana Pak Didi? Oh, langsung ya yang bersangkutan aja itu. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana ini kita mau jawab dulu ya. Itu sebentar, itu ada Pak Arwan mau tanya itu. Udah angkat tangan mungkin Pak Arwan mau tanya dulu, silakan Pak Arwan. Ya, silakan. Ini juga banyak pertanyaan di chatting ini. Silakan. Pak Arwan ini dari Makassar, ini pendiri dari Persatuan Peranakan Tionghoa Makassar. Silakan Pak Arwan. Pak Arwan belum di-unmute Pak Arwan. Silakan. Ya, selamat malam teman-teman sekalian. Menyimak dari apa yang kita ceritakan tadi, saya ingin bertanya sedikit mengenai hubungannya orang Tionghoa keturunan yang ada di Ternate. Karena tadi cerita mengenai Gorontalo dan Manado. Seperti apa orang Tionghoa di Ternate? Karena dari Manado kan dengan Ternate berapa jauh? Apakah itu juga datang dari Filipina atau memang datang dari Tionghoa menelusuri Selat Malaka, Sulawesi sampai ke utara, atau jalurnya lain dia? Jalurnya dari utara sana dari Filipina. Mohon penjelasan Pak. Makasih Pak, itu saja. Baik, terima kasih. Ini Pak Henry punya pertanyaan ini, cocok ya. Masih ada lagi? Atau kita ketiga narasumber dan saya moderator, tolong kita lihat-lihat yang di chatting. Yang pertama, pertanyaan dari Pak Aswi Warman. Bagaimana pendapat ketiga pembicara dan moderator tentang buku William Boseke bahwa leluhur orang Minahasa dari Tiongkok? Nah. Mungkin dijawab langsung aja Pak Ivan. Ya, baik. Karena kita ini satu keluarga Tionghoa, saya sebut saja seperti itu. Sebelum dimulai, tadi panitia sudah bertanya juga sama saya mengenai hal ini, dan catatan kalau boleh jangan disinggung-singgung, karena kita juga semua tidak terlalu tahu persis. Tapi karena ini guru saya bertanya, saya ingin menjawab begini Pak Prof. Aswi. Jadi beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi, tahun lalu atau sebelum pandemi, buku ini juga dibahas di Fakultas Ilmu Budaya. Saya ditugaskan sebagai salah satu pembahas, dan saya melihat dari dua perspektif. Yang pertama perspektif sejarah, yang kedua budaya. Ya. Kalau dari aspek sejarah, saya melihat kekuatan sejarah itu pada sumber. Kekuatan sejarah pada sumber. Jadi saya kemudian melihat daftar pustaka. Ada dua daftar pustaka yang berhubungan dengan dinasti Han di situ. Yang pertama ditulis tahun 1955 mengenai Roman 3 dinasti Han. Roman 3 dinasti ya. Kalau saya Roman 3 dinasti Han. Yang itu tahun 1955. Yang kedua tahun 1985 kalau saya tidak salah, itu sejarah dinasti Han yang ditulis oleh sejarawan UI Pak Komo Susap, saya sudah lupa namanya ya, sejarawan dari UI. Nah, kalau dari aspek daftar pustaka ini saya kira masih belum terlalu kuat, belum kuat untuk menunjukkan kesahihan dari kajian buku ini. Karena buku ini harusnya dia bisa mencari cerita-cerita rakyat, mitologi, legenda yang berkaitan dengan cerita-cerita bahwa ada orang-orang Han yang kemudian pernah datang di daerah yang kemudian disebut Tanah Minahasa. Atau juga cerita-cerita dan penanda-penanda lainnya secara budaya yang ada di Minahasa. Selama ini di Minahasa, saya juga belajar di jurusan sejarah, tidak pernah bercerita tentang soal dinasti Han dan lain sebagainya. Itu dari aspek sejarah saya melihat dari aspek sumber ya, Pak Prof. Aswi. Kemudian dari aspek budaya, kalau dari aspek budaya saya ambil misalnya Kunchara Ningrat ada 7 unsur kebudayaan atau berapa. Baru dari satu aspek, yaitu bahasa. Walaupun saya bukan orang bahasa, tetapi apa yang ditulis di situ, saya kemudian mengatakan itu cocokologi. Yang kemudian itu saya dibully di K3, Kerukunan Keluarga Kawanua, Jakarta.
karena saya kelihatannya masih dalam tanda kutip menolak buku ini. Jadi itu jawaban saya berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Prof. Aswi Warman kaitan dengan bagaimana pendapat tentang buku William Museke. Baru kemudian kalau dari aspek metodologi saya kira belum soal metodologi juga dipertanyakan karena masih campur baur. Walaupun sudah dikatakan bahwa kurang lebih 9 sampai 12 tahun Pak Museke itu bolak-balik ke Tiongkok dan menikah juga dengan orang keturunan Tiongkok. Jadi itu jawaban saya Pak Aswi ya. Ya. Pak Ivan, mungkin tadi yang pertanyaan Ternate tadi belum dijawab ya. Yang Ternate. Kalau Ternate ini kan penelitian Pak Hendri Gunawan. Ya. Hendri mana Hendri? Jadi ada periode tertentu, saya ingatkan nanti Pak Hendri yang jawab. Ada periode tertentu ketika dibangun benteng Vastingheid, Fort Amsterdam di Kota Manado, maka pemerintah kolonial membutuhkan tenaga kerja. Lalu didatangkanlah tenaga kerja orang-orang Tionghoa itu melalui Ternate dengan Jungjung Cina, ya. Atau sebelumnya juga sebelum ada pembangunan itu sebenarnya perdagangan itu sudah terjadi dan tadi sudah disebutkan Pak Denny Wulaan. Nah, yang kemudian di dalam buku Pak Hendri ditulis perdagangan campuran, ya. Apakah itu ya perdagangan campurannya, hasil-hasil alam yang ada di Sulawesi Utara, kopra, cengkeh, fuli, dan lain-lain. Silakan Pak Hendri. Di mute dulu. Halo. Ya. Silakan. Baik, moderator, bahwa hubungan antara Tionghoa Manado dengan Tionghoa Ternate itu memang berdasarkan literatur yang pernah saya dapat. Bahwa ada sebagian dari Tionghoa Manado yang membutuhkan perjalanan. Jadi yang satu maaf Pak Hendri, yang satu dimatikan supaya dia tidak ada feedback. Kan ada digunakan dua. Satu dimatikan. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Bahwa hubungan antara Tionghoa Manado dengan Tionghoa Ternate itu memang sudah terjadi, ada hubungan berdasarkan literatur yang pernah saya dapatkan bahwa selain tadi yang seperti Pak Ivan katakan bahwa ada tenaga kerja yang didatangkan dari Ternate, yaitu Tionghoa Ternate ke Tionghoa Manado, ke Manado maksudnya. Selain itu adalah pedagang-pedagang dari Tionghoa Manado ini ada yang meneruskan perjalanannya ke Ternate bahkan sampai ke Papua. Pola hubungan ini juga terjadi timbal balik antara pedagang yang di Ternate dengan pedagang di Tionghoa yang ada di Manado, dan mereka melakukan hubungan perdagangan itu. Begitu, moderator. Ya, ini ada beberapa pertanyaan mungkin bisa langsung dijawab, baik Pak Denny, Ibu Jane, atau Pak Hendri. Kalau ada yang ingin menjawabnya ini. Misalnya dari Pak Stefanus, bagaimana situasi hubungan antar agama di Manado? Atau mungkin Ibu Jane, hubungan antar agama di Gorontalo, orang-orang Tionghoa yang Konghucu atau Tridharma dengan agama Islam atau Kristen dan agama lainnya. Mungkin silakan salah satu atau siapa, Ibu Jane. Ya, kalau kami di Gorontalo, hubungan antara di dalam hubungan agama antara warga negara keturunan Tionghoa dengan penduduk yang ada di sini, kami lihat tidak ada masalah apa-apa. Karena keturunan Tionghoa ini juga banyak yang agamanya Islam, banyak juga yang agamanya Kristen. Selain dia Buddha dan lain-lain sebagainya seperti yang kita sudah sampaikan tadi. Dan itu kita bisa membaur dengan baik. Di dalam satu keluarga itu memang ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang masih Buddha. Jadi kalau misalnya apalagi kalau ada kunjungan-kunjungan, misalnya ada saat hari raya Idul Fitri atau hari raya hari Natal, atau misalnya yang paling kelihatan sekali itu kalau ada misalnya ada waktu-waktu duka begitu. Jadi di sana ada berbaur semuanya. Ada yang pakai jilbab, ada yang tidak pakai jilbab, ada yang dari Kristen dan ada yang dari Buddha itu sendiri. Dan tidak ada terjadi masalah apa-apa. Ya, itu di Gorontalo. Ya, itu di Gorontalo. Kalau di Manado bagaimana Pak Denny sama Pak Hendri?
hubungan antar agama, relasi hubungan-hubungan sosial, gimana? Baik, untuk di Manado saya kira juga seperti di Gorontalo, bahwa di dalam satu keluarga pun itu bisa ada yang berbeda-beda, misalnya ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Konghucunya juga. Dan untuk perbedaan itu sepertinya tidak terlalu bermasalah. Misalnya di acara peringatan hari keagamaan, misalnya di hari Natal, itu ada dari pemuda-pemuda Muslim yang ikut menjaga gereja dalam rangka merayakan hari keagamaannya. Begitu juga misalnya dengan adanya Cap Gome. Itu masyarakat dari segala macam agama pun itu ikut turut menyaksikan, bahkan ada yang sampai ke dalam kelentengnya juga untuk melihat-lihat. Jadi saya pikir untuk kerukunan agama di Manado sampai saat ini cukup baik, walaupun kita juga tetap harus waspada dari segala macam gangguan dari luar misalnya. Ada tambahan dari Pak Denny Bulan? Di mute ya. Pak, suaranya belum itu Pak Denny, suaranya Pak. Sudah kedengaran? Sudah. Kayak hari-hari besar, contoh Lebaran, ada orang Kristen juga pergi Lebaran, ada juga orang agama Buddha apa Konghucu, kenalan mungkin Muslim, dipanggil untuk datang, pesiar, untuk saling memaafkan. Begitu pula hari Natal, mereka juga Muslim pergi ke tempat Kristen. Begitu pula kayak Imlek, mereka juga datang ke tempat kita, ya saling salam menyalami, saling ya membuat hubungan, silaturahmi satu dengan yang lain tidak ada batas. Dengan juga saya mau tambahkan, kuburan Cina di Manado juga ada kuburan Muslim yang ada di situ. Dan itu merupakan keturunan dari orang Chinese yang meninggal dan ditaruh juga di situ, di kuburan Chinese yang ada di Manado. Demikian tambahan dari saya, Pak. Ya, baik. Saya kira hubungan antar agama di Manado, sebagaimana sudah ada 10 daerah di Indonesia yang toleransi antar umat beragama itu baik. Salah satunya Manado ya, masih urutan teratas 1 dan 2. Sebagaimana juga sudah dijelaskan tadi oleh Pak Hendri, ada sejarah bagaimana kemudian orang-orang Tionghoa mendirikan gereja Kristus yang ada di pusat kota Manado. Aliran Protestan Gemim, gereja Masih Injil Minahasa, dan di situ orang-orang Tionghoa yang mendirikannya. Ada juga kalau di Minahasa ada di daerah Langoan, orang-orang Cina mendirikan gereja, dan situ memang simbol-simbol Tionghoa itu banyak. Apalagi kalau pada hari raya Imlek dan lain sebagainya, lampu-lampu warna merah itu dan lain sebagainya, yang bulat-bulat dan lain sebagainya, simbol-simbol Tionghoa itu banyak di dalam gedung gereja ya. Kemudian ini bagaimana jadinya orang-orang Minahasa, Manado hampir tak dapat dibedakan dengan orang-orang Tionghoa. Itu ditanyakan oleh Pak Hardono ya, yang dari Semarang. Bisa dijawab Pak Hendri atau Pak Denny atau Ibu Manalip? Bagaimana jadinya orang-orang? Ya memang sudah terjadi, kalau Bapak dan Ibu Lia moderator ini bisa Tionghoa, bisa Korea, bisa Jepang ya. Dan sebagaimana ini interpretasi saja ya, Bapak dan Ibu, semua daerah pelabuhan di Nusantara itu didatangi berbagai suku bangsa. Ya, orang-orang Tionghoa di Sulawesi Utara, di Manado, Minahasa itu sudah kawin-mawin ya. Fam-famnya sudah fam-fam Minahasa, ada juga kaunang yang Tionghoa, ada kaunang yang Islam dan lain sebagainya. Bagaimana jadinya, yaitu mungkin ada hubungan dengan persebaran manusia ya, migrasi. Jadi sudah terlalu jauh kami belum menguasai, saya sendiri belum menguasai ya. Tapi mungkin Pak Hendri ada jawaban yang lain berkaitan ini, bagaimana jadinya ini orang-orang Manado dan orang-orang Tionghoa ini hampir sudah tak bisa dibedakan lagi. Kalau kita lihat juga Pak Didi ini, kalau di Manado jadi orang Manado dia. Ini Pak Didi ini ya. Mungkin saya bisa ada sedikit pandangan, Pak. Mungkin bukan jawaban, tapi hanya ada pandangan. Sebagaimana tadi ada yang bertanya kan, apakah orang Minahasa itu ada keturunan Tionghoa? Atau berasal dari keturunan Tionghoa?
Nah, mungkin juga seperti itu Kak, mungkin ada benarnya yang dipertanyakan tadi itu, karena memang orang Minahasa itu dengan orang keturunan Tionghoa itu memang susah sekali kita membedakannya. Kalau kita di Manado, kita bisa membedakan. Tapi kalau orang dari luar Manado atau luar Sulawesi Utara sulit membedakan. Ya. Saya tidak tahu yang sebenarnya, mungkin Pak Henry yang lebih tahu. Saya cuma punya perkiraan saja begitu. Oke. Ini juga ada pertanyaan soal percampuran budaya Tionghoa dan budaya lokal. Apakah ada dalam bentuk makanan atau produk budaya yang lain? Apakah ada semacam semboyan atau ada tradisi yang menjadi kearifan lokal yang menjaga hubungan harmonis antar masyarakat Tionghoa dan masyarakat lokal? Ya, ada 2 pertanyaan di sini ya. Bentuk-bentuk kolaborasi makanan ya, dan yang kearifan lokal yang berkaitan dengan keharmonisan orang Tionghoa dan masyarakat lokal. Bagaimana Pak Henry? Pak Denny? Kalau makanan mungkin ada, sebab kayak di Langowan sekarang tuh ada mie loba. Ya, depan gereja itu. Ya, di depan gereja, dengan ada juga di pasar. Ya di pasar lama yang iya. Nah itu kalau makanan loba itu dari campuran dari Chinese. Tuh, memang dari Chinese. Mie juga dari Chinese. Tapi mereka masak secara ala Minahasa. Bumbu. Jadi memang kalau mau rasa ada Chinese-nya, ada Minahasanya. Dari rasa. Sebab mereka hanya masak biasa aja sih. Cuma dia pakai bahan dasar yang bumbu loba itu. Begitu pula kayak di sini. Ada jual bakso yang sudah lama, yang melegenda, yang dari yang di fresh pakeri itu. Nah itu bakso itu yang menciptakan bakso itu memang semua orang tahu bakso, gampang. Tapi ini yang uniknya, dia bakso itu dibuat yang papanya itu orang Chinese, yang mamanya itu orang Jawa. Dan dia kalau bakso itu, dia memang bakso dan daging sapi. Tapi ada semacam agak daging dirajang begitu. Nah itu campuran dari daging sapi sama daging babi yang mereka jual. Jadi sudah ada mix antara yang original sama yang lokal di sini. Begitu pula kita kalau saling orang sini yang masih diajarkan, yaitu kalau kita masuk di rumah kita juga memberikan salam. Ada juga kita kalau permisi, kalau banyak lah tabea. Nah itu salah satu kearifan yang memang harus kita jaga. Begitu pula waktu zaman kayak Natal, itu banyak dari orang-orang lain yang saling membantu menjaga keamanan di tempat ibadah yang masing-masing. Tapi saya contoh Natal, orang Muslim datang. Baru begitu pula Cap Gome. Cap Gome juga mereka menggunakan tarian cakalele. Jadi sudah ada pembaruan. Mix dari Chinese sama dengan muatan lokal yang ada di sini. Bukan monoton hanya yang asing atau yang pribumi punya. Jadi sudah ada mix. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak. Ya, baik. Ya, jadi kalau acara Tapikong menjelang Imlek, sesudah Imlek, kita lihat BKSUA sudah berperan di situ. Badan Kerjasama Antar Umat Beragama. Semua tapi agama. Susunan tarian juga, Pak. Dan mix juga. Ya. Jadi ada yang entertain, saya sebut entertain ya Pak. Iya. Yang di depan semua agama ada, kemudian ada tari-tarian lokal, sakalele, musik bambu dan lain sebagainya, baru ritual yang Tionghoa punya. Itu yang khusus memang dalam rangka upacara ya. Ya, betul. Jadi sudah tadi disebut mix ya, sudah campuran. Kemudian kalau bicara semboyan-semboyan, saya kira
ada jargon-jargon secara politis yang disampaikan oleh pemerintah, misalnya yang terkenal di masa Gubernur Mangindaan, Torang Samua Basudara, ya kan? Torang Samua Basudara. Kalau sekarang semua ciptaan Tuhan. Kalau gubernur yang sekarang, Pak Oli Rondo Kambe, semua ciptaan Tuhan. Katanya kalau torang semua bersaudara, so tidak bisa saling nikah ini, bersaudara. Saudara jadi semua. Ditambah dengan kita semua ciptaan Tuhan. Ya, betul itu. Ada semboyan-semboyan yang membuat hubungan kekerabatan itu ada selain sudah kawin-mawin dan lain sebagainya. Tetapi juga masyarakat Sulawesi Utara, masyarakat Minahasa, Manado itu adalah masyarakat yang terbuka, ya, welcome. Kecuali saya kira sama di semua daerah, ketika sesuatu konflik itu terjadi ketika menyentuh sebuah peradaban, ya, ada dalam tanda kutip penghinaan atau melecehkan peradaban tertentu, itu sudah bisa membuat konflik dan lain sebagainya. Dan Sulawesi Utara, lebih khususnya di Manado, Minahasa, itu kalau kita lihat sejarah BKSUA pertama kali hadir di Indonesia sebagai sebuah percontohan dari Manado, Badan Kerjasama Antar Umat Beragama, dengan adanya peristiwa tahun 1970 itu, pembakaran kelenteng. Ya, walaupun sebelumnya tahun 69 sudah ada usaha-usaha dari Gubernur Mayor Jenderal H.V. Worang, Hein Victor Worang, ya, kita kenal kalau dalam sejarah adalah Batalion Worang di masa Soekarno. Pak Hein Victor Worang, gubernur, mulai membentuk tokoh-tokoh agama dikumpul di tahun 69, belum sempat mungkin membuat program dan rapat-rapat atau membuat organisasinya sah begitu, sudah diuji dengan pembakaran kelenteng. Dan sesudah selesai itu baru berdirilah Badan Kerjasama Antar Umat Beragama yang kemudian dicontoh di seluruh Indonesia. Sekarang selain BKSUA juga kan muncul yang dibentuk pemerintah yaitu FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Ya, jadi saya kira ada di semua daerah itu ada bagaimana untuk merekatkan etnik-etnik tertentu dengan etnik yang lain ataupun agama. Ini juga dari Pak Joko Gabriel. Saya pertama kali ke Manado Sulut tahun 92, sempat beberapa kali berkunjung, terlepas dari peristiwa 14 Maret tahun 70, keharmonisan antar etnis agama, mohon konfirmasi kenyataannya di dalam masyarakat, faktor penting apa saja yang mendukung toleransi keharmonisan tersebut. Saya kira secara inheren sudah terjawab mungkin tadi, ya. Pelajaran apa yang dapat diperoleh dari praktik sehari-hari dari masyarakat di sini, juga informasi gambaran komposisi etnis. Nah, ini saya kira bicara data ini, informasi gambaran komposisi etnis dan agama di Manado. Kalau di Manado itu sudah 50-50 ya, saya sebut seperti itu. Kristen dan Islam itu sudah sama banyak, bahkan mungkin Islam lebih banyak karena banyak pendatang dari daerah-daerah Islam sebagai pedagang. Dan orang-orang Minahasa dia pulang ke kampung, ke gunung, ya. Kalau bicara tentang etnik, ya itu perlu diteliti lagi ya. Sebab di Manado sama juga dengan di daerah lain yang Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang terbaru misalnya orang-orang Toraja, ada komunitas orang Toraja, ya. Ada rukun-rukun asal daerah. Saya kira banyak juga di daerah ini ya. Apakah keberagaman dengan komposisi yang relatif berimbang jumlah penduduknya juga berpengaruh positif? Saya kira positif. Coba kita lihat bagaimana Andre Ang, seorang Tionghoa, bisa menjadi wali kota. Saya kira itu kerukunan itu, keharmonisan itu bisa tercipta di sini ya. Seorang Tionghoa, Konghucu bisa, padahal di sini Protestan lah banyak ya. Saya kira itu beberapa pertanyaan. Oh, masih banyak rupanya ya. Papan kelenteng, semboyan. Oh, paipian isinya hanya semboyan. Gedung Nasional yang tetap menggunakan ED. Terima kasih, Tante Jing. Atek Raja Gorontalo tewas di Tinombala. Oh, itu informasi ya, tambahan informasi. Tantangan masyarakat Tionghoa di Manado dan sekitarnya dalam menerapkan pola perdagangan dalam menghadapi new normal di masa pandemi. Nah, ini sudah kajian ini.
Apakah ada upaya memberi dukungan sebagai indung semangs untuk pengembangan usaha bersama di Gorontalo dan Teluk Tomini? Nah, bagaimana ini menerapkan pola perdagangan menghadapi new normal masa pandemi? Silakan. Kalau di daerah Gorontalo sini itu memang sejak dahulu kala itu banyak pedagang-pedagang yang warga negara yang keturunan Tionghoa ini memberikan barang-barang untuk dikasih ke anak-anak yang di negeri itu untuk dijual, kemudian dia orang membayarnya kalau sudah panen, mungkin panen kopra atau panen jagung dan lain-lain sebagainya. Jadi dikasih barang-barangnya itu untuk dijual. Jadi memang sudah ada saling kerjasama yang baik. Jadi percaya hanya dari kepercayaan Pak di Gorontalo sini. Dan sampai sekarang ini masih ada itu yang seperti itu. Walaupun di zaman pandemi ini tetap terjalin kerjasama yang baik itu dalam hal perdagangan. Mungkin dari Manado dan lain-lain barangkali ada yang bisa disampaikan. Ya, oke Bapak dan Ibu, saya baca-baca yang di chatting, beberapa memberikan informasi tambahan, ya beberapa memberi salam-salam, ya, dan ada juga dari Pak Anita Mokodongan ini, pengalaman saya, keluarga saya ada Islam, Kristen, Buddha, juga ada keluarga Lim dan Chung asal Bintauna Pantai ya. Oh, ya. Pandangan narasumber terhadap Jalan Sutra di masa lalu dan adanya BRI Brigade Manguni Road and Road, BRI Bridge and Road, Ini mungkin sudah jauh ya, saya juga tak tahu ini memberi jawabannya ini ya. Bagaimana pandangan narasumber tentang Jalan Sutra di masa lalu? Benarkah Tionghoa Sulawesi Utara juga punya darah Belanda? Ini penting ini Henry untuk diteliti. Ada Tionghoa Belanda di Manado? Ini perlu juga diteliti ya. Ada ini dari Bapak atau Ibu, mohon maaf, Aris Ananta ya. Kemudian ini Dr. Pinontoan teman saya, bagaimana dengan tradisi judi? Apakah dapat dikatakan bagian dari tradisi Tionghoa? Mohon penjelasan dari para narasumber dari perspektif budaya. Ini perlu dijawab ini oleh Bapak Ibu juga yang lain, para peserta ya. Bagaimana dengan tradisi judi ini Pak Dr. Pinontoan? Ini Denny Pinontoan dari Tomohon. Seorang teolog, dia ada seorang teolog. Kue pia Gorontalo, kue khas Gorontalo, oh ya. Apakah narasumber yang bisa menceritakan pagoda yang ada di Tomohon? Apakah yang menarik perhatian turis tamu Tiongkok berkunjung ke Sulut? Apa manfaatnya? Oh ya. Ini dari Pak Syafuan Rosi. Ya, mohon maaf kalau saya baca salah. Tapi itu kalau nggak salah itu aliran Buddha ya yang ada di Tomohon. Sekarang sudah menjadi objek wisata walaupun itu tempat ibadah. Ingat-ingat Pak Henry ada pertanyaan tadi ya dari Pak Denny. Mungkin Pak, saya kemarin itu waktu pagoda yang ada di Tomohon itu katanya itu pagodanya Pai Suchen. Itu yang apa itu? Mungkin Pak Henry lebih tahu atau yang lebih banyak berkecimpung di agama Buddha mungkin lebih tahu itu ceritanya Pai Suchen itu yang dikurung di pagoda itu. Kalau tidak salah seperti itu saya pernah dengar. Tapi saya tidak begitu tahu benar itu Pak. Cuman dengar-dengar begitu saja. Ya. Oke. Pak Henry, bagaimana ini pertanyaan Pak Denny ini? Baik, kalau untuk pertanyaan dari Pak Denny, apakah judi apa tadi? Itu kebudayaan atau tradisi Tiongkok yang kemudian ada di sini. Saya pikir kalau memang sebagian orang Tionghoa ada yang bermain judi, ya itu tidak dapat dipungkiri memang ada. Tapi buat saya tidak bisa digeneralisir bahwa orang Tionghoa itu juga punya budaya untuk judi. Karena di keluarga saya pun yang Tionghoa tidak ada yang berjudi misalnya. Atau misalnya untuk di Minahasa, sering kita dengar ada budaya baku cungkil. Apakah memang betul itu sebuah budaya di Minahasa? Saya pikir juga itu tidak bisa digeneralisir untuk orang Minahasa. Karena di setiap etnis itu ada orang yang bisa berperan seperti yang tadi saya ceritakan. Misalnya ada yang dalam sebuah karir mereka ada yang saling
sikut. Seperti itu, moderator. Ya, baik, saya kira 90% sudah bisa kita jawab. Ada beberapa yang memberikan informasi dan lain sebagainya, termasuk yang terakhir mungkin sudah terjawab sebelumnya, berkaitan dengan kemiripan muka, wajah ya orang Minahasa dengan ini banyak tambahan-tambahan lagi, kalau boleh disampaikan langsung ya, selama saya belum diberhentikan oleh host berkaitan dengan tanya Silakan, jawab Pak. ini. Masih 10 menit, Pak. Masih ada 10 menit. Ini sudah masuk lagi beberapa pertanyaan ini. Bagaimana dari Pak Michael Limboto ini? Mikael, bagaimana minuman keras Cap Tikus ini? Apakah bisa go nasional dan go internasional? Terima kasih. Ini persoalan lain. Saya kira bisa. Pertanyaan ini sudah langsung juga menjawab, bisa ya, tergantung pemerintah mengizinkan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat Bali ada punya Bali High dan lain-lain ya. Pak Steve Suleman, ini kalau saya tak keliru, kalau Pak Steve Suleman ini ya, yang di STT Jakarta ya, teolog juga, betul, Pak. Dalam berbagai masyarakat kita bisa menemukan berbagai jenis judi, misalnya adu ayam di Bali ya, betul, dan lain-lain. Tapi orang Tionghoa terkenal judinya main kartu, main macio dan lain-lain. Main kartu yang sangat terkenal adalah ciki, ya, ceki ya. Di Manado ada istilah juga gitu, bahasa Melayu Manado, ciki, cikiron ya. Begitu ya Pak Denny. Main patui. Saya baru Pak Maksi Kojong ini, saya pernah mengantar orang Jepang ke Manado. Pak Maksi Kojong ini dosen bahasa Jepang di FIB. Menurut salah satu tamu orang Jepang, bahwa jika anak-anak di usia sekitar 2 tahun ke bawah ada tanda warna biru hitam, ini berkaitan dengan ras ya. Di seluruh Asia ada tanda biru di pantat bayi ya. Saya kira ini informasi. Kemudian Pak Denny, ini sudah mau berdiskusi rupanya ini Pak Denny. Kalau pertanyaan saya tidak untuk menilai secara moral etis, saya berangkat dari fenomena dan fenomena tradisional dan ada dalam budaya pop. Oke. Cukup ya, saya kira cukup itu. Oh ya, yang lain saling menjawab di sini, yang lain sedang bertanya, yang lain memberi informasi. Saya kira cukup. Mungkin Pak Didi. Oh iya, tadi kalau tidak salah, terima kasih Pak Ivan. Tadi kalau tidak salah, Kobuce mau tanya ya, Kobuce. Kobuce jadi mau nanya nggak tadi? Oh ya, silakan Pak. Ini ada 4 layar, jadi saya tidak bisa melihat semuanya. Bisa langsung bersuara kalau ingin bertanya. Kobuce, silakan Kobuce, 2 menit ya. Iya, terima kasih. Maaf, saya dari Los Angeles nih. Masih pagi, jadi saya masih tempat tidur. Begini, di Makassar, peranakan Tionghoa Makassar kan kita panggilan misalnya pada Pak Ai Toa Ai Lompo, Ai Tanga, Ai Cadi, Ai Pungko. Nah, saya wondering kalau di Minahasa peranakan Tionghoa di sana, apakah ada susunan urutan yang paling tua, yang tengah, yang bungsu, panggilannya ada kayak gitu atau enggak? Terus yang kedua, kalau di Makassar, Tionghoa Peranakan Makassar, kayak nenek saya, kita ada makan onde-onde, makan bacang, makan itu. Saya wondering kalau di Tionghoa Peranakan di Minahasa juga lakukan hal itu. Yang ketiga, apakah ada dibahas mengenai John Lee yang merupakan Tionghoa yang diangkat oleh Pak Edi Lembong sehingga beliau bisa menjadi pahlawan nasional itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Buce. Tadi sudah dibahas juga mengenai John Lee, pahlawan, sudah menjadi pahlawan nasional dan sudah ada bukunya. Kemudian kalau bicara kue, cookies, orang Manado bilang cookies. Kalau bicara kue, onde-onde Tionghoa di pasar Kanaka berbeda dengan onde-onde Minahasa. Onde-onde Tionghoa itu kecil, bulat, ya isinya padat. Kalau onde-onde Minahasa agak sedikit besar, ya besar atau kecil ya lebih besar lah dari onde-onde
yang orang Tionghoa punya. Begitu ya Pak Denny, kalau saya lihat di pasar-pasar, istri saya beli onde-onde yang kecil itu kalau Tionghoa, yang kecil-kecil ya, kecil sekali. Isi gula dan kacang itu banyak. Katanya itu Pak, itu onde-onde dibikin kecil supaya dia langsung masuk satu kali di mulut. Kalau besar mau gigi, lain kali ada gula merah meleleh di baju. Ya, ya. Jadi kotor katanya, kata orang. Baik, tapi Bapak dan Ibu kayaknya sekalian. Masuk di akal juga. Ya, ya. Oke, Bu Jane. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf Pak Didi. Pak Didi, saya minta izin. Mungkin ada guru saya, mungkin ada bisa berkomentar Pak Prof. Aswi Warman dari aspek sejarah kan. Mungkin kalau Pak Aswi masih ada, mungkin ada komentar secara umum atau apalah. Kalau diizinkan. Oh, silakan. Kalau tidak ada ya, saya kembalikan ke host, ke Pak Didi Kuartanada. Oke. Ya, saya moderator tapi sudah jadi narasumber sedikit ya. Ini Pak Aswi masih ada ini Pak Aswi. Aswi. Oh masih ada Pak Aswi. Masih ada. Ya, mudah-mudahan Pak Aswi dengar ya. Ini ada, saya lihat masih ada. Halo Prof Aswi. Oke, kalau sudah tidak ada, saya kira memang tidak semua yang bisa kami jawab. Mungkin belum ada rasa puas dan lain sebagainya. Tetapi itulah sebuah diskusi. Ada hal-hal yang masih perlu juga didiskusikan lebih lanjutnya. Saya kira kalau sudah tidak ada, saya akan kembalikan ke Pak Didi, ke host, ke panitia. Bagaimana Pak Didi? Ya, terima kasih banyak Oke, Pak baik, Ivan terima kasih ya. Pak Ivan, terima kasih. Ya, saya mohon maaf Bapak dan Ibu kalau ada hal yang kurang menyenangkan atau salah kata dari saya. Mohon maaf ya. Ya. Terima kasih Pak Ivan yang sudah memandu dengan bagus sekali ya. Mohon maaf ini waktunya juga karena ini di Manado sudah jam 10 malam ini. Menjelang jam 10 ya. Jadi terpaksa kita akhiri sekarang. Mungkin sebagai penutup ini Pak Ivan, silahkan para narasumber memberikan closing statement ya. Pernyataan penutup masing-masing 1 menit saja. Silakan mulai dari Pak Henry, baru Pak Denny, baru Ibu Jane. Closing statement. Silakan. Baik, 1 menit. Baik, terima kasih. Bahwa identitas ketionghoaan itu memang ada dan bahwa kita juga sudah berbaur dengan masyarakat lokal juga itu sudah menjadi kenyataan yang ada sekarang. Dan bagi generasi yang sekarang dan akan datang ya punya kewajiban untuk menjaga kerukunan, menjaga toleransi antar umat beragama dan etnis yang lain. Saya kira itu. Terima kasih. Silakan Pak Denny, hidupkan mic-nya, mute-nya. Belum kedengaran Pak Denny. Mic-nya belum dibuka. Mic belum dibuka, iya. Sudah? Sudah. Halo? Silakan. Halo? Halo, silakan. Oh ya. Kalau saya yaitu kita harus memelihara hubungan antara umat beragama, suku maupun ras, supaya terjadi ya, saling membantu dan gotong royong di antara kita semua dan bisa menjaga keamanan sekitar kita dengan tanpa melihat budaya maupun latar belakang kita, ras, dan maupun orang setempat sini. Demikian statement saya, Pak. Ya, silakan Bu Jane. Menjaga Ya. kemasyarakatan lah. Ya, terima kasih Pak Denny. Silakan Ibu Jane. Ya. Kita sudah melihat kerukunan yang ada sekarang ini, Pak, dan itu yang harusnya kita jaga bersama, dan kita akan saling mendoakan supaya makin hari makin ke depan kerukunan itu makin terjaga dan makin lebih baik. Itu saja yang kita harapkan. Terima kasih. Ya, terima kasih semua narasumber luar biasa. Ya, saya kembalikan ke Pak Didi. Terima kasih kepada para narasumber dan moderator sekalian.
marilah kita memberikan aplaus kepada ketiga narasumber dan juga moderator yang sudah memandu dengan baik sekali. Untuk minggu depan mungkin ada pengumuman dari Bu Evi. Bu Evi ada pengumuman nggak untuk minggu depan? Minggu depan kita akan masuk ke ini ya, jeda dulu mengenai komunitas-komunitas Tionghoanya, kita jeda dulu. Kita akan berbicara topik-topik yang lepas. Jadi untuk minggu depan topiknya adalah buruh, Tionghoa dan gerakan buruh ya, dengan beberapa narasumber yang merupakan aktivis buruh ya, yang baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Ini jadi, untuk memperingati Hari Buruh ya, tanggal 1 Mei. Ya, tanggal 1 Mei itu Hari Buruh Internasional. Kami ingin melakukan sedikit diskusi tentang peranan Tionghoa dalam gerakan buruh, begitu. Sesuatu yang menarik karena jarang diketahui dan lebih banyak kita mengetahui yang Tionghoa sebagai pengusaha, begitu ya. Tetapi kita ingin menunjukkan bahwa ada juga yang sangat peduli dengan kondisi pertanian, kondisi buruh-buruh di sektor industri. Kita akan usahakan begitu ya, Bapak Ibu semoga tertarik untuk bergabung minggu depan. Dan minggu kedua Mei mungkin kami akan libur 1 minggu karena untuk memperingati Hari Idul Fitri, dan kemudian kita akan lanjut dengan tema diskusi yang berikutnya. Mungkin sedikit pengumuman dari kami tentang Mei, dan kita akan membahas topik-topik lepas ya, kontribusi Tionghoa di bidang kesehatan, tetapi juga nanti kita akan bicarakan lagi tentang kerusuhan Mei juga 98. Nah, mungkin secara jumlah orang Tionghoa ya, Tionghoa dalam sensus. Oh iya. Nanti di terakhir ada Pak Aris tuh, Profesor Aris Ananta. Ya, ya. Jadi begitu, kami berharap Bapak Ibu untuk kita jumpa lagi Senin depan dengan topik tentang buruh. Ya, terima kasih. Selamat malam untuk para pembicara juga. Terima kasih untuk Pak Ivan moderator. Terima kasih Pak. Ya, ya, kita live bersama-sama, tetapi para pembicara dan moderator kami harap bersedia untuk bergabung rapat evaluasi 5 menit atau 10 menit ya. Ya, terima kasih banyak. Ya, salam sehat selalu untuk semua. Interupsi sedikit Pak, ada yang tanya-tanya ini absen atau sertifikat, saya bingung menjawab. Oh, tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Kami sudah klarifikasi, tidak ada. Semua yang ikut serta di sini adalah 100% karena memang tertarik begitu ya. Jadi tidak ada sertifikat atau absensi. Ya, terima kasih banyak.